Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma Alia Mawen. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi yang pertama di sini sebelum masak-masak, saya tuh mau ngangetin nasi terlebih dahulu. Untuk nasinya ini tuh saya masak jam 4 sore kemarin dan sekitar jam 7 malam itu nasinya saya cabut, soalnya nasinya kan masih agak lumayan banyak. Jadi kalau misalkan dicolokin terus tuh kayak sayang gitu kan ya, soalnya nggak ada yang makan malam-malam. Nah ya udah tuh nasinya saya diemin dan alhamdulillah pagi-pagi waktu saya lihat nasinya tuh masih bagus banget. Kalau misalkan diangetin di magicom tuh kayak kurang nampol, makanya saya angetin pakai panci aja. Untuk nasinya itu tuh masih bisa buat satu kali makan, jadi kan sayang banget ya. Nah ya udah tuh saya masak. Nah untuk siang harinya nanti saya bakal masak nasi lagi. Oke lanjut, di sini saya tuh lagi mau masak-masak karena saya tuh bingung banget kira-kira mau masak apa lagi. Ya udahlah, alhasil saya tuh nyari-nyari kira-kira di dalam kulkas tuh masih ada stok apa aja. Nah waktu saya cari-cari ternyata tuh masih ada stok yang bisa buat dimakan, menunya itu sayur sop. Sama juga saya nyari-nyari di freezer ternyata masih ada ikan pindang, masih ada tahu dan juga tempe. Ya udah langsung cus dieksekusi aja, mumpung satu lagi semangat banget. Nah kalau besok-besoknya saya nggak tahu tuh mau masak apa karena emang udah bingung banget kira-kira mau masak apa lagi. Kalau misalkan ke kang sayur itu juga adanya kan menu sayuran yang kayak gitu aja, makanya kadang saya tuh suka bingung. Nah kalau misalkan masak yang aneh-aneh kadang ya juga bingung juga sama, soalnya kan agak kurang bisa gitu masak yang aneh-aneh. Dan perlu teman-teman tahu ya, Pak suami saya tuh agak picky eater sama makanan, makanya saya tuh nggak bisa masak yang aneh-aneh. Nah kalau saya pribadi mau makan apapun mah ayo-ayo aja. Kalau Pak suami saya tuh emang beneran agak lumayan susah banget. Kalau misalkan menu yang Pak suami kurang suka, biasanya Pak suami tuh ngambil lauknya dikit banget. Atau kalau misalkan saya tuh masaknya agak lumayan banyak, biasanya Pak suami tuh makannya cuman satu kali aja. Kalau menunya yang nggak Pak suami suka. Ya pokoknya gimana caranya saya tuh emang bener-bener ngikutin kemauannya Pak suami aja sama anak-anak. Karena kakak Alea saya lihat-lihat tuh emang hampir mirip kayak ayahnya. Kalau adik Moren sih saya lihat-lihat kayaknya sih kayak saya. Apapun tuh insya Allah masuk. Oke lanjut lagi ke videonya. BTW teman-teman jangan salfok ya kalau misalkan adik Moren tuh di dalam wastafel terus. Kemarin-kemarin saya juga sering banget baca katanya agak serem gitu kalau misalkan adik Moren di wastafel ataupun meja dapur. Nah seremnya itu mungkin pas ngelihat saya lagi pegang pisau kayak gini, terus kadang tangannya adik Moren tuh kayak usil ataupun kakinya. Terus juga ada yang komen katanya serem banget adik Moren di meja dapur berdiri-berdiri gitu kan ya. Beneran deh, saya paham banget apa yang teman-teman semua rasakan ataupun yang teman-teman lihat. Pastinya itu gemes banget pengen ngambil adik Moren kan ya. Tapi balik lagi di sini saya tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Adik Moren tuh kalau misalkan saya bangun pasti ikut-ikutan bangun juga. Nah kalau misalkan nih saya bangun jam 4:15, biasanya saya bangun tuh sekitar jam segitu. Adik Moren tuh mungkin masih bisa bertahan tidur sampai setengah jaman. Nah sekitar jam 5 kurang 15 menit biasanya adik Moren tuh udah bangun. Nah kalau misalkan dinenin lagi, adik Moren tuh tetap nggak bakal tidur lagi karena tahu bundanya itu bakal pergi ninggalin adik Moren ke belakang. Jadi udahlah adik Moren bangunnya tuh emang pagi banget sekitar jam 5-an kurang gitu. Nah mau nggak mau ya udah kalau misalkan bundanya tuh lagi masak kayak gini nih ada di dalam wastafel. Ya saya juga paham banget memang agak ngeri, tapi mau gimana lagi ya, saya suka bingung kira-kira adik Moren tuh mau dititipin sama siapa. Nggak mungkin juga kan ya saya pagi-pagi nitipin adik Moren sama orang, dan saya juga orangnya nggak enakan. Kalau misalkan mau nitip anak tuh kayak nggak bisa banget gitu loh. Selagi saya bisa walaupun riwahnya kayak gimana, insya Allah semuanya itu bakal saya kerjakan sendiri aja. Kalau misalkan masih bisa saya pegang sendiri, ya udah sih nggak usah ngerepotin orang gitu kan ya. Kalau emang udah bener-bener mepet banget kayak kemarin tuh waktu Pak suami saya masuk ke rumah sakit, sedangkan posisinya saya di Karawang tuh sendirian, nggak ada siapa-siapa. Ya udah mau nggak mau adik Moren saya bawa ke rumah sakit, kalau kakak Alea saya titipin ke tetangga saya.
saya titipin gitu, maksudnya ya. Belibet banget sih Bunda Alia kalau ngomong. Ya mau nggak mau dengan terpaksa. Kalau misalkan anak-anak semua saya bawa ke rumah sakit, nggak mungkin banget kayaknya nanti yang ada tuh dimarahin sama susternya. Nah yaudah tuh kakak Alia tidur sama tetangga saya ataupun sama temen deket saya, dan alhamdulillah karena kakak Alia tuh emang udah deket banget sama tetangga saya, jadi kakak Alia mau aja saya tinggal. Tapi ya tetap aja, walaupun saya titip kakak Alia sama tetangga saya tuh nggak yang asal titip aja gitu loh, karena kan balik lagi saya tuh emang orangnya nggak enakan dan juga nggak mau nyepelein orang gitu loh. Jadi biar yang dititipin itu misalkan nih saya titip lagi ada sesuatu yang mudah-mudahan sih nggak ada sesuatu ya, orangnya itu mau dan pastinya itu ikhlas, betul apa betul. Nah yaudah nih, balik lagi ke topik adik moren. Pokoknya buat teman-teman semua terima kasih banyak yang udah komen katanya ngeri banget sama pisau dan juga hati-hati gitu. Insya Allah semuanya itu bakal saya jaga. Cuman ya kadang mungkin kalau pas adik moren lagi mau pegang sesuatu, kalau misalkan pas lagi nggak ngeh ya tangannya adik moren emang agak ngeri aja gitu. Nah kalau masalah wajan, waduh beneran deh, mulut saya tuh nggak berhenti bilang banget, masak tuh sambil bilang astagfirullahaladzim, adik Mauren jangan kesini-sini, ataupun adik Mauren jangan kesini-sini ya, ini panas. Dan masya Allah tabarakallah, alhamdulillah banget adik Mauren tuh tahu kalau misalkan ini panas, jadi adik Mauren tuh nggak bakal ngepegang. Dan insya Allah juga kalau misalkan pas adik Mauren berdiri di meja dapur itu nggak ada wajan yang di deket sama adik Mauren. Tapi udahlah, balik lagi, kalau misalkan saya ngejelasin semuanya pun mungkin ya teman-teman ada yang percaya, ada juga yang enggak apa-apa, namanya kan juga penonton. Nah di sini saya cuman pengen menjelaskan aja sama teman-teman semua. Nah, tapi lagi-lagi di sini satu mau bilang, di sini tuh saya di Karawang hidup sendirian. Ya bukan hidup sendirian sih, ada pak suami dan juga anak-anak. Cuman kita itu emang jauh dari keluarga. Kalau misalkan saya hidupnya di kampung, mungkin waktu saya tuh lagi beraktivitas ataupun lagi bikin video, bisa-bisa aja tuh anak-anak saya titipin sama mama saya, sama bapak saya, ataupun sama ibu mertua saya, ataupun sama kakak ipar saya. Tapi kan balik lagi, saya hidupnya itu emang di perantauan. Mau nggak mau, ya udah saya harus mandiri, dituntut sama keadaan. Nah kayak gini nih posisinya kalau misalkan adik Moren tuh lagi di wastafel. Ya emang sih agak deket banget sama wajan-wajan gitu kan ya, tapi insya Allah saya tuh selalu ngejaga adik Moren. Mudah-mudahan si adik Moren nggak apa-apa ya, soalnya kalau adik Moren ditaruh di bawah, adik Moren tuh bener-bener nggak kondusif banget. Nanti yang ada tuh saya nggak bisa masak. Nah masak-masak kali ini saya mulainya itu dari jam 5:30 pagi. Nah saya juga sambil nyuci baju, jadi bener-bener produktif banget kan ya, sambil nyuci baju, sambil masak, sambil jagain anak juga. Kalau misalkan saya pengen alasan nih sama pak suami, ya kayaknya nggak bisa masak deh, adik Moren kok susah banget buat ditinggal, maunya itu ditungguin terus. Mungkin sih bisa-bisa aja dan pastinya itu pak suami bakal ngertiin. Tapi balik lagi, beneran deh saya tuh pengen banget nyediain masakan buat pak suami kalau misalkan pak suami saya tuh pulang kerja. Jadi mau nggak mau, walaupun saya ngerasa emang saya tuh riwah banget, insya Allah tetap saya jalani. Ya begitulah ya ceritanya. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah selalu ngingetin, yang udah selalu komen. Pokoknya love banget deh buat teman-teman semua. Insya Allah kalau misalkan komen teman-teman semua kok positif, bakal saya tanggapi dengan positif juga. Tapi kalau misalkan komen-komen teman-teman semua kok ada yang gimana, ya udah sih saya nanggapinnya kalau misalkan lagi emosi ya emosi. Tapi biasanya sih nggak saya gubris gitu, kecuali yang emang udah bener-bener parah banget. Oke lanjut lagi, balik lagi ke masakan saya, nggak usah saya jelasin lah ya, udah teman-teman lihat juga saya masaknya itu kayak gimana. Nah kalau misalkan lagi masak sayur asem ataupun kolak ataupun sayur sop, biasanya saya pakai panci yang itu tuh yang tadi teman-teman lihat sendiri. Terus kalau untuk ngetin nasi biasanya saya masak pakai panci yang stand cookware tapi yang udah gosong yang warna pink tadi. Terus kalau misalkan lagi ngerebus telur ataupun apa, saya juga pakai panci pink tadi yang udah kosong. Nah kalau wajan legendaris itu saya pakai kalau misalkan saya tuh lagi buru-buru banget, ataupun ya kalau misalkan saya tuh lagi pengen masakan saya kelihatan sedap, saya tuh pakainya wajan legendaris. Nah alhamdulillah banget ini saya udah selesai masak. Tadi teman-teman juga bisa lihat aja sendiri jam berapa, dan alhamdulillah juga saya udah selesai nyuci. Terus untuk semua pakaiannya udah saya keringin. Nah lanjut untuk pakaiannya itu langsung saya jemurin, cuman waktu saya ngejemurin baju saya videoin terpisah aja.
Terus habis selesai ngejemurin baju, saya langsung mandiin anak-anak. Habis itu ya udah saya nyiapin bekal buat kakak Alea dan juga nyiapin kakak Alea, karena kakak Alea kalau misalkan bundanya itu lagi masak di dapur, kakak Alea tuh posisinya lagi bubuk di kamar. Jadi kakak Alea tuh masya Allah tabarakallah, alhamdulillah banget, sekarang tuh udah nggak rewel, udah nggak usil, beda banget kayak adik Moren. Kalau adik Moren tuh bener-bener lagi masya Allah aktif-aktifnya banget, pokoknya bener-bener proyeknya itu banyak banget setiap harinya. Nah, untuk baju yang lagi saya setrika ini tuh baju yang kemarin saya jemurin, tapi untuk video ngejemurin bajunya itu emang belum ada, nggak apa-apa lah ya. Nah, untuk nyetrikanya ini tuh sekitar jam 1, sekitar jam setengah 2an siang, bener-bener cetar banget cuacanya. Mana kalau siang hari saya tuh nggak pernah nyalain AC sama sekali, karena kalau misalkan saya nyalain AC, entah kenapa tuh kepala saya kayak pusing gitu. Mungkin karena saya tuh habis keluar-keluar kali ya nganter kakak les sekolah, jadi kalau misalkan langsung kena dingin tuh kayak agak gimana gitu badannya. Nah, kalau misalkan di hari Sabtu ataupun Minggu saya kan nggak kemana-mana, misalkan saya nggak kemana-mana, ya biasanya saya mah biasa aja gitu kalau misalkan nyalain AC dari pagi sampai malam. Nah, kalau misalkan siang-siang saya pakai kipas, saya ngerasa ya udah sih badannya biasa aja gitu, alhamdulillah banget. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk selesai nyetrikanya sekitar jam setengah 3 sore, habis itu saya langsung makan siang. Sebenarnya udah kesiangan sih ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, habis selesai makan, saya langsung nyuapin anak-anak. Habis itu saya langsung mandiin anak-anak, karena emang posisinya itu udah jam 3 sore. Nah, kalau jam 3 sore anak-anak tuh udah mulai mandi. Kenapa? Karena adik Moren, bukan, karena kakak Alea tuh udah mau les. Nah, kakak Alea berangkat lesnya itu sekitar jam 4 kurangan, makanya kakak Alea siap-siapnya itu dari jam 3. Adik Moren juga sama, karena kan adik Moren nganter kakaknya buat sekolah ataupun les. Nah, di siang hari kemarin saya tuh nggak bisa tidur karena waktu saya mau merem tiba-tiba tuh ada yang ting tong, jadi kan mau nggak mau ya udahlah saya temuin aja, padahal posisinya saya tuh udah mau lelap banget. Nah, waktu mau saya meremin lagi ternyata udah nggak bisa, ya udahlah alhasil saya nyetrika aja daripada nanti malah tambah menumpuk. Betul apa betul? Oke, mungkin sampai sini aja kali ya video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, bye bye.